Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 Leadership M3 akan mempresentasikan kekuatan dan pengaruh kepemimpinan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kelompok 4 yang beranggotakan saya Fernanda Alhamidi, Laskata Nursyah, Mela Ejaskia, Sania Puspa Indasari, Hanina Toha, Eldinda Rahmi, Filardi Ramadhani, dan Muhammad Ridho Nafdiar, dengan dosen pengampu Bu Felia Meidilisa. Saya Muhammad Ridho Nafdiar akan menjelaskan tentang 4 jenis kepemimpinan yang berpengaruh. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dicirikan oleh kemampuan untuk membawa perubahan signifikan baik pada pengikut maupun organisasi. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan dalam visi, strategi, dan budaya organisasi serta mendorong inovasi dalam produk dan teknologi. Keterampilan transaksional penting bagi semua pemimpin, namun di dunia di mana kesuksesan sering bergantung pada perubahan berkelanjutan, organisasi juga membutuhkan kepemimpinan transformasional. Studi mendukung gagasan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki dampak positif pada pengembangan pengikut, kinerja, dan bahkan profitabilitas organisasi. Selain itu, keterampilan kepemimpinan transformasional dapat dipelajari karena bukan merupakan karakteristik kepribadian yang tertanam. Kepemimpinan transformasional berbeda dari kepemimpinan transaksional di 4 area penting. Yang pertama, kepemimpinan transformasional melukis visi besar dari masa depan yang diinginkan dan mengkomunikasikannya dengan cara yang membuat penderitaan karena perubahan sepadan dengan usaha. Yang kedua, kepemimpinan transformasional menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri demi kebaikan grup. Ketiga, kepemimpinan transformasional meningkatkan perhatian pengikut dari kebutuhan fisik tingkat rendah seperti untuk keselamatan dan keamanan ke kebutuhan psikologis tingkat yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Yang keempat, kepemimpinan transformasional mengembangkan pengikut menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik berdampak emosional pada orang-orang dan menginspirasi mereka untuk melakukan lebih dari yang biasa mereka lakukan. Meskipun ada hambatan dan pengorbanan pribadi, semangat mereka untuk misi menginspirasi orang untuk mengikuti mereka dan memotivasi orang untuk melampaui minat mereka sendiri demi mencapai tujuan. Sedangkan kepemimpinan transformasional berusaha meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan pengikut. Biasanya kepemimpinan karismatik menanamkan kekaguman dan kepatuhan pada pengikut. Kepemimpinan transformasional memotivasi orang tidak hanya mengikuti pemimpin secara pribadi, tetapi juga percaya pada kebutuhan untuk berubah dan rela berkorban demi visi daripada hanya karena kekaguman pada pemimpinnya. Saya Filardi Ramadhani akan melanjutkan tentang kepemimpinan koalisi. Kepemimpinan koalisi melibatkan membangun koalisi orang-orang yang mendukung tujuan pemimpin dan dapat membantu mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan keputusan pemimpin dan mencapai tujuan. Kepemimpinan ini terampil mengembangkan koneksi dengan jaringan orang yang luas dan dapat menyesuaikan perilaku mereka dan pendekatan terhadap beragam orang dan situasi. 4 langkah untuk kepemimpinan koalisi yang efektif. Pertama, pemimpin koalisi melakukan banyak wawancara. Yang kedua yaitu pemimpin koalisi mengunjungi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, pemimpin koalisi mengembangkan peta pembelian pemangku kepentingan. Yang keempat, pemimpin koalisi memecah hambatan dan mempromosikan kerjasama lintas silo. Selanjutnya kepemimpinan Machiavellian. Pemimpin gaya Machiavellian biasanya fokus untuk mendapatkan dan menggunakan kekuatan individu. Kepemimpinan ini berusaha untuk mendapatkan kendali atas informasi dan sumber daya seperti pekerjaan, hadiah, dukungan keuangan, dan materi. Kepemimpinan ini menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk melestarikan kekuasaan. Karakteristik pemimpin gaya Machiavellian. Pertama, mereka selalu waspada terhadap risiko dan ancaman terhadap kekuatan mereka. Yang kedua, mereka tidak keberatan ditakuti. Yang ketiga, mereka akan menggunakan penipuan jika perlu. Yang
Yang keempat, mereka menggunakan imbalan dan hukuman untuk membentuk perilaku. Baiklah, saya Linda Rahmi akan menjelaskan materi mengenai penggunaan hard power versus soft power. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan potensial seseorang dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai hasil yang diinginkan. Kekuatan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada hard power dan soft power, di mana hard power itu adalah kekuatan yang sebagian besar berasal dari posisi otoritas seseorang. Sedangkan soft power adalah kekuatan yang didasarkan pada karakteristik pribadi dan hubungan interpersonal. Selanjutnya adalah jenis spesifik dari kekuatan. Yang pertama adalah kekuasaan yang sah. Ini merupakan kewenangan yang diberikan dari suatu posisi formal dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah kekuatan penghargaan. Kekuatan yang berasal dari otoritas untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang ketiga adalah kekuatan koersif, yaitu kebalikan dari kekuatan penghargaan yang mengacu pada kekuatan untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Yang keempat adalah tenaga ahli. Tenaga ahli merupakan tenaga yang dihasilkan dari pengetahuan atau keterampilan khusus seorang pemimpin mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh pengikut. Yang kelima adalah referent power. Kekuatan semacam ini berasal dari karakteristik kepribadian pemimpin yang menuntut identifikasi, rasa hormat, dan kekaguman pengikut sehingga ia ingin meniru pemimpinnya. Selanjutnya adalah tanggapan pengikut untuk penggunaan kekuatan. Yang pertama adalah kepatuhan, yang berarti bahwa orang mengikuti arahan dari orang yang berkuasa, terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak dengan arahan tersebut. Pengikut tidak secara aktif menolak upaya pemimpin, tetapi mereka tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam mencapai visi tersebut. Poin selanjutnya adalah perlawanan, yang berarti bahwa karyawan akan dengan sengaja mencoba menghindari pelaksanaan instruksi atau akan berusaha untuk tidak mematuhi perintah. Dengan demikian, efektivitas pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan jabatan menjadi terbatas. Poin terakhir adalah komitmen, yang berarti bahwa pengikut mengadopsi sudut pandang pemimpin dan dengan antusias melaksanakan instruksi. Komitmen pengikut membantu mengatasi rasa takut dan penolakan yang terkait dengan upaya perubahan. Saya Melaya Jaskia RD, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang meningkatkan kekuatan melalui kegiatan politik. Politik melibatkan aktivitas untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ketika ada ketidakpastian atas sebuah pilihan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerangka acuan pemimpin, yaitu perspektif dari mana seorang pemimpin memandang dunia, dan itu mempengaruhi bagaimana pemimpin berinteraksi dengan pengikut, membuat keputusan, dan menjalankan kekuasaan. Selanjutnya ada 4 macam kerangka acuan pemimpin, terdiri dari A. Kerangka struktural, B. Kerangka sumber daya manusia, C. Kerangka politik, dan D. Kerangka simbolik. A. Kerangka struktural, pola pikirnya memandang organisasi sebagai mesin, ekonomi, dan rencana. Penekanannya menekankan kepada tujuan, sistem, efisiensi, dan otoritas formal. B. Kerangka sumber daya manusia. Pola pikirnya memandang organisasi sebagai keluarga. Penekanannya kepada orang, hubungan, dan keterlibatan. C. Kerangka politik. Pola pikirnya memandang organisasi sebagai arena, kekuasaan, dan skema. Sedangkan penekanannya pada alokasi sumber daya, negosiasi, dan pembangunan koalisi. Yang terakhir adalah kerangka simbolis, yaitu pola pikirnya memandang organisasi sebagai teater, makna spiritual, dan mimpi. Penekanannya kepada visi, nilai dan budaya, serta inspirasi. Saya Laskata Nursia akan melanjutkan materi tentang taktik politik untuk menegaskan pengaruh pemimpin. Kekuatan seorang pemimpin tidak berguna kecuali untuk diterapkan untuk mempengaruhi orang lain, untuk melaksanakan keputusan, memfasilitasi perubahan, dan mencapai tujuan yang membutuhkan keterampilan dan kemauan. Tidak semua upaya menggunakan daya menghasilkan pengaruh yang nyata.
beberapa kekuatan bergerak ditolak oleh pengikut. Pemimpin harus menentukan pendekatan terbaik untuk menggunakan kekuatan mereka, yaitu pendekatan yang paling mungkin mempengaruhi orang lain dengan mempertimbangkan individu, kelompok, dan situasi yang terlibat. Para pemimpin sering menggunakan kombinasi strategi pengaruh, dan orang-orang menggunakan variasi yang lebih luas dari taktik biasanya. Dianggap memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. 6. Prinsip menegaskan prinsip pemimpin. 1. Banding untuk visi atau tujuan yang lebih tinggi. 2. Gunakan persuasi rasional, yaitu menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk meyakinkan orang lain bahwa ide atau permintaan yang diusulkan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Bantu orang lain untuk menyukai Anda. Ketika seorang pemimpin mendengarkan, menunjukkan perhatian terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain, menemukan kesamaan, menunjukkan rasa hormat, dan memperlakukan orang dengan adil, ini cenderung membantu dan mendukung pemimpin dengan melakukan apa yang dia minta. Itu, kebanyakan orang akan menyukai seorang pemimpin yang membuat mereka merasa nyaman. 4. Andalkan aturan timbal balik. Dengan cara bagikan apa yang Anda miliki seperti waktu, sumber daya, layanan, atau dukungan emosional. 5. Kembangkan sekutu. Pemimpin dapat mempengaruhi atau membujuk orang lain dengan meluangkan waktu untuk berbicara dengan pengikut dan pemimpin lain di luar pertemuan formal untuk memahami kebutuhan dan perhatian mereka. 6. Mintalah apa yang Anda inginkan. Menjelaskan tentang apa yang Anda inginkan dan secara terbuka memintanya. Pemimpin harus bersedia kadang-kadang berdebat dengan kuat untuk membujuk orang lain sampai pada maksud mereka. Pemimpin dapat menggunakan keberanian mereka untuk menjadi tegas, mengatakan apa yang mereka yakini untuk membujuk orang lain. Saya Sania Puspa Indasari akan melanjutkan materi tentang jangan mengambil kekuasaan secara pribadi. Kepemimpinan adalah kesempatan untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk mencapai tujuan organisasi yang penting. Tetapi kekuasaan juga dapat disalahgunakan. Selanjutnya yaitu pertimbangan penggunaan kekuasaan dari pemimpin terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pemimpin yang dipersonalisasi memiliki sifat yang cenderung egois, impulsif, dan mementingkan pribadi daripada kepentingan organisasi. Sedangkan pemimpin yang disosialisasikan memiliki sifat cenderung memberdayakan, suportif, dan berusaha agar tindakan akan menguntungkan organisasi dan semua pihak. Dari materi ini ada contoh penyalahgunaan kekuasaan. Pelecehan seksual bukan hanya tidak etis, mereka ilegal dan jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya yaitu kriteria yang memandu tindakan etis. Pemimpin terkadang mengalami kesulitan membedakan etika dari penggunaan kekuasaan dan politik yang tidak etis. Berikut kriterianya lewat pertanyaan di bawah ini ada 3. Yang pertama, apakah tindakan itu untuk kepentingan pribadi atau organisasi? Kedua, apakah itu menghormati hak individu atau kelompok? Ketiga, apakah tindakan itu memenuhi standar keadilan? Saya Hanina Toha akan melanjutkan penjelasan materi mengenai leadership esensial. Bab ini membahas mengenai bagaimana para pemimpin menggunakan kekuasaan dan proses politik untuk mempengaruhi orang lain dan menyelesaikan sesuatu. Ada 4 jenis kepemimpinan berpengaruh yang sangat bergantung pada karakteristik dan hubungan pribadi seorang pemimpin, yaitu kepemimpinan transformasional, karismatik, koalisi, dan gaya Machiavellian. Semua pemimpin menggunakan kekuasaan dan politik untuk mempengaruhi orang dan mencapai tujuannya. Kekuasaan diperoleh, dikembangkan, dan dijalankan melalui aktivitas politik. Dengan memiliki kekuasaan dan memiliki perspektif politik tentang organisasi, maka akan tercipta sebuah kekuatan di dalamnya. Sehingga kekuatan ini nantinya akan mempengaruhi tanggapan pengikut. Bisa jadi dalam 3 hal yang berbeda-beda, seperti kepatuhan, penolakan, dan komitmen. Para pemimpin menggunakan berbagai macam taktik pengaruh, tetapi itu termasuk dalam beberapa kategori luas berdasarkan pada azas-azas umum untuk menegaskan pengaruh. Salah satu pertimbangan penting bagi para pemimpin adalah bagaimana menggunakan kekuasaan dan politik secara etis dan bertanggung jawab. Pemimpin etis menggunakan kekuasaan untuk memenuhi tujuan organisasi,
menghormati hak individu dan kelompok, dan berusaha untuk bersikap adil dalam berurusan dengan orang lain. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Fernanda Alhamidi selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.